Anjuran untuk menjauhi marah. Suatu hari, seorang laki-laki hendak bertanya kepada Rasulullah. Ia ingin meminta wasiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat merupakan sebuah pesan yang disampaikan kepada seseorang tentang perkara penting. Ia ingin wasiat yang singkat dan padat yang mengumpulkan berbagai perkara kebaikan agar ia dapat menghafalnya dan mengamalkannya. Wahai Rasulullah, sampaikanlah sesuatu kepadaku. Berilah aku wasiat. Janganlah engkau marah. Tambah wasiat lagi, wahai Rasulullah. Janganlah engkau marah. Saya minta wasiat lagi, wahai Rasulullah. Janganlah engkau marah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "La taghdab." Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawab, "La taghdab." La taghdab artinya janganlah engkau marah. Dalam riwayat Imam Tabrani, Abu Darda pernah berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang dapat memasukkan ke dalam surga." Rasulullah menjawab, La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Memiliki arti, janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Marah merupakan bergejolaknya darah dalam hati untuk menolak gangguan yang dikhawatirkan terjadi. Dampak dari marah dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri ataupun orang lain. Marah dapat menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, antara lain memukul, mengeluarkan perkataan yang diharamkan seperti mencaci maki, menuduh, berkata kotor, dan lainnya. Hadis tadi menegaskan bahwa kita hendaknya dapat mengelola emosi dengan baik. Pengelolaan emosi yang baik akan mendatangkan kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Makna hadis janganlah engkau marah antara lain, pertama, perintah untuk memiliki sebab-sebab yang menghasilkan akhlak yang baik, seperti sifat sabar, pemaaf, murah hati, dan lainnya. Kedua, apabila marah, usahakan diri untuk tidak mengerjakan dan tidak melakukan apa yang diperintahnya. Sebab ketika amarah telah menguasai diri, amarah itu akan menuntun ke hal-hal yang buruk. Nah, ada beberapa cara untuk mengendalikan amarah. Pertama, membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kedua, hendaklah diam dan tidak mengumbar amarah, agar tidak keluar perkataan atau tindakan yang buruk. Ketiga, merubah posisi. Apabila marah dalam keadaan berdiri, hendaklah duduk, dan apabila marah dalam keadaan duduk, hendaklah berbaring. Keempat, berwudu. Sesungguhnya marah itu dari setan dan setan dari api, maka api akan padam dengan air. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis jauhi marah. Hikmah yang bisa diambil antara lain, pertama, hendaknya kita dapat mengelola emosi dengan baik, terutama emosi marah, agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, jangan sampai kita melakukan tindakan yang didorong oleh marah. Ketiga, hendaknya kita semangat untuk mencari ilmu seperti yang dilakukan para sahabat tadi, yakni mencari ilmu untuk diamalkan. Wallahu a'lam bishawab.